Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, izinkan kami tim dengan nomor urut 4 dari SMA Negeri 10 Semarang. Saya Karina Salsabila Meiraldia Saya Kristi Natalia Dewi Dan saya Stefani Helen Kevina akan menyampaikan orasi pajak dengan tema peningkatan kesadaran pajak dengan meneropong digitalisasi perpajakan pasca pandemi pada generasi milenial. Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka negara harus menggali sumber dana dari dalam negeri yang berupa pajak. Kita tahu bahwa pajak adalah salah satu sumber utama penerimaan negara jika menyatur pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Pajak didefinisikan sebagai sebuah kontribusi yang diwajibkan negara terhadap orang pribadi atau badan dengan sifat yang memaksa sesuai dengan undang-undang di mana pajak akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saudara-saudara, hal ini pajak banyak digunakan untuk yang pertama, membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pengeluaran yang bersifat self-liquidating. Yang kedua, membiayai pengeluaran reproduktif seperti pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat. Dan yang ketiga, membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self-liquidating dan tidak reproduktif. Tetapi, siapa sajakah yang wajib atau harus membayar pajak? Semua orang? Apakah termasuk anak-anak? Wajib pajak adalah orang, pribadi, atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun, dari sekian banyak fungsi dan manfaat pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, mengapa kita sebagai warga negara masih saja terlambat dalam membayar pajak? Entah disengaja maupun tidak, bahkan melaporkan pun banyak dari masyarakat kita yang tidak memperdulikan hal tersebut. Pengenaan pajak sesuai dengan era digitalisasi 4.0 sudah menjadi topik hangat di Indonesia. Bahkan dunia pengenaan perpajakan melalui transaksi-transaksi di platform e-commerce sampai saat ini masih dikatakan sulit. Mengapa hal ini terjadi? Sulitnya penerapan pajak di era digital ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan menjadi topik perbincangan di seluruh dunia. Tahun 2019, Kementerian Keuangan Indonesia mengikuti sidang tahunan G20 yang dilaksanakan di Jepang. Sidang tahunan yang dihadiri oleh sejumlah negara yang tergabung dalam OECD ini ikut membahas tantangan pajak di era digital. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kemenkeu, dari 260 juta populasi dan 100 juta pengguna internet di Indonesia, realisasi penerimaan perpajakannya masih belum tercermin. Apa yang dimaksud dengan pajak di era digital? Definisi pajak di era digital ini merupakan pajak atas perusahaan yang memanfaatkan teknologi internet, mulai dari penyedia konten digital, sosial media, hingga transaksi perdagangan barang atau jasa melalui sistem elektronik, yang selanjutnya disebut e-commerce. Jika Anda merupakan pengusaha yang bergerak di bidang e-commerce dalam prakteknya, e-commerce juga memiliki ketentuan pajak yang tersendiri. Di era ekonomi digital ini, banyak negara mengalami persoalan memungut pajak dari perusahaan pengembang bisnis digital seperti Facebook, Google, Yahoo, Instagram, dan masih banyak yang lainnya. Digitalisasi ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, potensi pajak di sektor digital cukup besar sehingga pemerintah sebuah negara perlu menangkap peluang tersebut. Rencana peraturan pajak digital di Indonesia, saat ini pemerintah sedang mengusahakan bagaimana pajak digital tidak hanya diterapkan kepada perusahaan digital yang memiliki kehadiran fisik di Indonesia dengan merumuskan sejumlah peraturan terkait. Yang pertama, melakukan redefinisi dari bentuk usaha tetap atau BUT dengan mempertimbangkan kompleksitas struktur digital sebuah perusahaan dalam perspektif global. Selama ini ada kecenderungan bahwa penetapan BUT ditentukan melalui kehadiran fisik. 2. Tantangan lainnya adalah membuat formulasi kebijakan, khususnya perhitungan kuantitatif terkait significant presence. Peraturan mengenai pajak di era digital nantinya akan mengoreksi sejumlah poin penting dalam sejumlah pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, dan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Rencana peraturan ini akan berupa rancangan undang-undang atau RUU, ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian yang mencakup upaya peningkatan aktivitas
aktivitas ekonomi melalui sektor perpajakan. Terkait peraturan ekonomi digital ini, pemerintah juga akan menjadikan perusahaan digital seperti Google dan Amazon untuk memungut dan menyetorkan serta melaporkan PPN kepada otoritas pajak untuk meminimalisir adanya penghindaran pajak. Sampai saat ini dapat dilihat bahwa kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak masih sangat rendah, sebagaimana disampaikan Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga, bahwa kepatuhan masyarakat Indonesia dapat dilihat dari tingkat tax ratio yang masih 10,3%. Kepatuhan masyarakat terhadap pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakatnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pajak bagi warga negara Indonesia. Pandangan bahwa membayar pajak merupakan wujud kecintaan kepada tanah air, sebagaimana dianut oleh warga Jepang, juga rasa tanggung jawab untuk berkontribusikan mewujudkan kesejahteraan sebagaimana yang dianut oleh warga Australia, harus juga ditanamkan dalam diri warga negara Indonesia. Di era ekonomi digital, terlebih di masa pandemi ini, pengenaan pajak masih sangat sulit berjalan dan terrealisasi dengan baik. Pentingnya edukasi pada saat sekarang ini terkhusus transaksi di platform e-commerce merupakan media penunjang agar lebih mudah dan fleksibel terhadap pengenaan pajak. Tapi di balik itu semua, jauh lebih dibutuhkan kesadaran pajak untuk terciptanya pengenaan pajak yang baik. Sejalan dengan tujuan peningkatan kesadaran pajak, maka keberadaan generasi muda yang akrab disapa dengan generasi milenial menjadi sangat penting untuk mendukung tujuan tersebut. Sebagaimana data menunjukkan bahwa pada tahun 2045, Indonesia mengalami bonus demografi, yaitu penduduk usia produktif mencapai angka mayoritas di Indonesia. Bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi milenial ini harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat menciptakan wajib pajak yang patuh pajak. Faktanya, saat ini di Indonesia tengah menerapkan kebijakan pengelolaan keuangan defisit, artinya pengeluaran lebih besar daripada pemasukan pendapatan. Secara lebih sederhana, di Indonesia tidak memiliki cukup uang untuk menjalankan roda kehidupannya. Maka dari itu, pemerintah terpaksa harus meminjam uang baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Melakukan pengelolaan utang dengan penuh hati-hati memang merupakan pilihan terbaik dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan sebuah negara dalam rangka memperbaiki dan memajukan negara. Saudara-saudara, untuk itu mari kita taat pajak. Jika merasa kebingungan atau kesulitan dalam urusan ini, gunakanlah aplikasi Ayo Pajak. Aplikasi ini telah terdaftar dan diawasi DJP. Rakyat taat bayar pajak, Indonesia kuat, Indonesia bijak.